Pada tahun 1959, seorang pilot Turki menemukan formasi raksasa sepanjang lebih dari 150 meter. Apakah itu benar bahtera Nabi Nuh atau hanya fenomena alam saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel kami Galur Ulib, di mana channel kami akan membahas seputar kiamat dan kisah Islami. Terus dukung channel kami dengan like, subscribe, komen, dan bagikan agar channel kami terus berkembang. Dan semoga kebaikan saudaraku dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesehatan, kemudahan, dan rezeki yang berlimpah. Selain itu, marilah kita bersolawat kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai bahasannya. Selama berabad-abad, banyak ekspedisi dilakukan untuk mencari jejak bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Foto udara dan citra satelit menunjukkan bentuk menyerupai kapal besar yang membatu di lereng gunung. Ribuan tahun silam, bumi pernah dilanda bencana besar. Air bah menenggelamkan gunung, lembah, dan seluruh kehidupan. Hanya segelintir manusia dan makhluk yang diselamatkan di atas sebuah bahtera raksasa. Bahtera Nabi Nuh, kapal yang menjadi saksi penyelamatan terbesar dalam sejarah umat manusia. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal besar sebagai tempat berlindung bagi orang-orang beriman dan sepasang dari setiap makhluk hidup. Ketika banjir besar datang, air memancar dari bumi dan langit, menyatukan murka dan rahmat dalam satu peristiwa dahsyat. Dan ketika air mulai surut, Al-Quran menyebutkan dalam Quran Surah Hud ayat 44, dan kapal itu berlabuh di atas bukit Judi. Banyak peneliti meyakini bahwa bukit atau gunung yang dimaksud adalah Gunung Ararat yang berada di wilayah Turki di perbatasan Armenia dan Iran. Pada tahun 1959, seorang pilot Turki menemukan formasi raksasa sepanjang lebih dari 150 meter. Ukuran yang sangat mendekati panjang bahtera seperti yang dijelaskan dalam kitab-kitab suci. Kayu yang membatu, lapisan tanah berusia ribuan tahun, semuanya memberi tanda bahwa sesuatu yang luar biasa pernah terjadi di sini. Ketika air bah berhenti dan bumi kembali kering, Nabi Nuh dan pengikutnya turun dari bahtera dengan penuh syukur. Dari merekalah manusia kembali memenuhi bumi. Namun misteri itu masih tersisa. Apakah bahtera Nabi Nuh benar-benar masih ada? Gunung Ararat terletak di wilayah timuran negara Turki dekat perbatasan dengan Armenia dan Iran. Secara geografis, nama lokalnya adalah Agli Dagli, termasuk ke dalam negara Turki, wilayah provinsi Agli, Turki Timur. Ketinggiannya sekitar 5.137 meter di atas permukaan laut dan merupakan gunung tertinggi di Turki. Gunung Ararat terletak tidak jauh dari sekitar 16 km dari perbatasan Armenia, 32 km dari Iran, dan 200 km dari Danau Van. Dari puncaknya, jika cuaca cerah, bisa terlihat hingga ke wilayah Armenia dan Iran. Gunung Judi disebut dalam Al-Quran sebagai tempat berlabuhnya bahtera Nabi Nuh. Dalam Quran Surah Hud ayat 44, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, berhentilah." Maka air pun disurutkan dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu berlabuh di atas bukit Judi.
Sebagian peneliti menafsirkan bahwa Bukit Judi ini terletak di kawasan pegunungan Ararat, meskipun sebagian lainnya berpendapat ada di wilayah Sirnak, Turki Tenggara. Gunung Ararat adalah gunung berapi tidak aktif. Puncaknya selalu berselimut salju abadi. Banyak ekspedisi ilmiah dan religius sejak abad ke-19 mencari sisa bahtera Nabi Nuh di sini. Daerah ini masih menyimpan misteri geologis dan sejarah yang belum sepenuhnya terungkap. Gunung Ararat, misteri tempat berlabuhnya bahtera Nabi Nuh. Di langit timur Turki berdiri sebuah gunung megah yang seakan menyentuh awan. Gunung Ararat, tempat yang selama ribuan tahun diyakini sebagai lokasi berlabuhnya bahtera Nabi Nuh. Gunung ini bukan sekedar puncak batu dan salju, tetapi simbol dari penyelamatan dan rahasia besar umat manusia. Dari kejauhan, gunung ini tampak seperti penjaga kuno yang menyimpan rahasia masa lampau. Menurut kisah suci, ketika air bah menutupi bumi, bahtera Nabi Nuh terapung selama berbulan-bulan di atas lautan tanpa daratan. Dan ketika air mulai surut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa kapal itu pun berlabuh di atas Bukit Judi. Sebagian ahli tafsir meyakini bahwa Bukit Judi ini termasuk dalam gugusan pegunungan Ararat. Pada tahun 1959, seorang pilot Turki bernama İlhan Dulupinar menemukan formasi aneh di lereng Gunung Ararat. Bentuknya mirip kapal raksasa sepanjang lebih dari 150 meter. Temuan ini memicu gelombang penelitian, ekspedisi, dan perdebatan dunia. Beberapa peneliti mengklaim menemukan jejak kayu yang telah membatu dan struktur yang tampak terlalu simetris untuk disebut alami. Namun, sebagian ilmuwan lain berpendapat bahwa formasi itu hanyalah fenomena geologi, bukan kapal. Hingga kini, misteri itu belum terpecahkan. Apakah bahtera Nabi Nuh benar-benar terkubur di bawah lapisan es Ararat? Ataukah Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menyembunyikan bukti itu agar manusia tetap beriman tanpa perlu melihat dengan mata? Gunung Ararat berdiri diam, menjadi saksi bisu antara masa lalu dan masa kini. Bagi sebagian orang, ia hanyalah gunung batu. Namun, bagi yang beriman, ia adalah tanda kebesaran Allah, bahwa setelah badai, selalu ada penyelamatan. Pada tahun 2010, sekelompok peneliti asal Tiongkok dan Turki mengklaim menemukan ruangan-ruangan berbentuk persegi, serta kayu tua yang telah berubah menjadi batu. Strukturnya misterius, mirip bagian dalam kapal besar. Namun hingga kini, belum ada bukti ilmiah yang mampu menegaskan bahwa itu benar bahtera Nabi Nuh. Penemuan misterius di sekitar Gunung Ararat dan jejak keturunan Nabi Nuh. Gunung Ararat bukan hanya menjadi lambang keagungan, tetapi juga misteri yang belum terpecahkan. Di lereng gunung ini banyak penemuan aneh dan jejak masa lalu yang membuat dunia terdiam. Apakah benar disinilah kisah umat manusia dimulai kembali setelah banjir besar? Sejak ditemukannya formasi menyerupai kapal raksasa di lereng Ararat pada tahun 1959, para peneliti terus kembali ke lokasi ini. Mereka menemukan fragmen yang diduga sisa kayu tua membatu, bahkan pola paku besi primitif yang tidak seharusnya ada di zaman Nabi Nuh. Beberapa artefak aneh juga ditemukan, seperti batu-batu besar dengan lubang di bagian atas yang diyakini sebagai batu jangkar bahtera. Batu ini konon digunakan untuk menstabilkan kapal raksasa di tengah arus banjir yang dahsyat. Bentuknya unik dan ditemukan bukan hanya di Ararat, tetapi juga
di dataran yang diyakini sebagai tempat turunnya keturunan Nabi Nuh. Di kaki Gunung Ararat terdapat desa-desa tua yang masyarakatnya masih menyimpan legenda lisan tentang Nabi Nuh. Mereka menyebut diri sebagai anak-anak dari gunung besar, keturunan dari orang-orang yang selamat bersama Nuh, sang pembawa perjanjian Allah. Kitab-kitab suci menyebutkan bahwa setelah air bah surut, Nabi Nuh memiliki 3 putra, yaitu Sam, Ham, dan Yafits. Dari merekalah lahir berbagai bangsa di muka bumi. Bangsa-bangsa Arab dan Ibrani dari Sam, bangsa Afrika dari Ham, dan bangsa-bangsa Eropa serta Asia dari Yafits. Fakta Gunung Ararat. Gunung Ararat terletak di Provinsi Agri di Turki Timur, tepatnya berbatasan dengan Armenia dan Iran. Gunung Ararat memiliki tinggi sekitar 5.137 meter di atas permukaan laut. Hal ini menjadikan Gunung Ararat sebagai puncak tertinggi di Turki. Awalnya, Gunung Ararat jadi bagian dari Armenia. Namun, pada tahun 1920, gunung ini jatuh ke tangan Turki setelah peristiwa Perang Turki-Armenia. Meskipun sudah bukan di wilayahnya lagi, Armenia masih menjadikan Gunung Ararat sebagai simbol negaranya. Berdasarkan Alkitab, Gunung Ararat menjadi tempat terakhir bahtera Nabi Nuh. Selama bertahun-tahun, berbagai kelompok telah menjelajahi Gunung Ararat dengan harapan menemukan sisa-sisa bahtera Nabi Nuh. Untuk mendaki Gunung Ararat, kita harus mendapatkan izin dari pemerintah terkait. Selain itu, harus juga didampingi oleh pemandu lokal. Pendakian pertama ke puncak Gunung Ararat yaitu pada zaman modern pada tahun 1829 oleh Dr. Frederick Perrot dan Kasatur Abovian. Gunung Ararat terakhir kali meletus pada 2 Juli 1840. Erupsi tersebut dipicu oleh gempa bumi dengan magnitudo 7,4 skala Richter. Setelah dilakukan penelitian, ternyata Gunung Ararat pernah berkali-kali berganti nama. Gunung Ararat pernah bernama Gunung Guardian dan Gunung Armenia atau Gunung Judi, dan salah satu klaim penemuan fosil kapal Nabi Nuh yang menarik perhatian datang dari Noah's Ark Ministries International atau disingkat NAMI. NAMI yang merupakan gabungan peneliti arkeolog antropologi dari 2 negara yaitu China dan Turki. Pada 25 April 2010, Yong Wing Chu yaitu salah satu dari 6 anggota NAMI saat melakukan konferensi pers di Hong Kong mengatakan bahwa ia telah menemukan sisa fosil kapal Nabi Nuh di Gunung Ararat. Ia sangat yakin 99,9% dengan struktur kayu yang ditemukan berusia 4.800 tahun di ketinggian 12.000 kaki atau setara 3.658 meter. Ini adalah bahtera Nabi Nuh. Para peneliti juga menemukan sebuah batu besar dengan lubang pahatan di tengah. Mereka percaya bahwa batu tersebut adalah drag stones, di mana pada zaman dahulu biasanya dipakai pada bagian belakang perahu besar untuk menstabilkan perahu. Tepatnya agar tidak oleng ketika ditempa badai besar. Sebelum itu, pada Juni 2006, tim arkeolog dari Bible Archaeology Search and Exploration Institute atau BASE mengklaim bahwa mereka menemukan formasi batuan lain yang mungkin adalah bahtera Nabi Nuh. Namun lokasinya bukan di Turki Gunung Ararat, yang dimaksud adalah pegunungan Elbrus, Iran, yang memiliki ketinggian sekitar 3.962 meter atau setara dengan 13.000 kaki.
Meskipun menarik perhatian, nyatanya klaim tersebut secara ilmiah masih dianggap skeptis. Misal saja, penelitian Wing Chong menolak untuk mengungkapkan lokasi secara pasti penemuan fosil kapal Nabi Nuh dan malah merahasiakannya. Kayu yang diduga berusia 5.000 tahun juga tidak tersedia untuk dilakukan pengujian independen. Sebab, agar klaim dapat dibuktikan, bukti tersebut harus dipresentasikan kepada ilmuwan lain untuk ditinjau oleh rekan sejawat. Apalagi secara ilmiah agak sulit dimengerti bagaimana sebuah bahtera besar berakhir di atas gunung setinggi 3.685 meter. Laman Life Science menyebut suatu benda mati sebagai contoh. Kita pasti pernah mengalami melihat awan yang seolah berbentuk sayap malaikat. Sedangkan dalam konteks ini, bentuk gunung Ararat terlihat sebagai wujud dari bahtera Nabi Nuh. Alasan lain mengapa para ahli skeptis terhadap penemuan bahtera Nabi Nuh adalah karena buku EFG Genesis tidak pernah merinci secara spesifik di wilayah manakah bahtera Nabi Nuh berlabuh. Selain itu, alasan lainnya adalah karena adanya sudut pandang yang berbeda tentang gunung yang menjadi pemberhentian bahtera Nabi Nuh. Mengutip dari Al-Quran Surah Hud ayat 44, disebutkan bahwa bahtera Nabi Nuh berhenti di Gunung Judi. Gunung yang dimaksud bukanlah Ararat, melainkan sebuah gunung yang bernama Judi yang terletak di distributan Turki yang berbatasan dengan Irak dan Suriah. Gunung tertinggi 2.144 meter tersebut lebih masuk akal untuk didarati kapal dibandingkan dengan Gunung Ararat, dan berdasarkan sebuah kisah untuk melihat banjir telah berakhir atau belum, Nabi Nuh mengirim seekor burung merpati dan memintanya kembali dengan membawa ranting zaitun di mulutnya. Hal tersebut, entah kebetulan atau bukan, ternyata sesuai dengan lokasi kebun zaitun yang berada di barat daya Gunung Judi, berbeda dengan lereng Gunung Ararat yang tingginya 5.137 meter. Tidak ada pohon zaitun maupun pohon lain di sana, karena kondisi ekosistem yang terlalu dingin dan tertutup salju. Setiap lapisan es di Gunung Ararat adalah saksi diam masa lalu, dan mungkin di balik diamnya itu masih terbaring kapal penyelamat yang membawa harapan terakhir umat manusia. Bahtera Nabi Nuh mungkin tidak akan pernah ditemukan secara pasti, namun kisahnya tetap hidup, menjadi pengingat bahwa sekuat apapun bencana, selalu ada keselamatan bagi mereka yang beriman dan bersabar. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang bersamanya di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai tanda bagi seluruh umat manusia. Quran Surah Al-Ankabut ayat 15. Demikianlah bahasan pada kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa kembali dengan bahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.